saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik? Ada sukacita? Haleluya. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk menerima sorga, yaitu suara gembala. Terima kasih Tuhan, semalaman telah berlalu, kami boleh menikmati tidur dengan baik. Dan di pagi hari ini, Tuhan karuniakan kembali hari yang baru untuk kami nikmati. Itu sebabnya ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari, kami mau lebih dulu mendengar suara gembala, yaitu pemberitaan firman di pagi hari untuk menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ya haleluya, amin. Tema renungan pagi ini, saudara, yaitu teguran dan hajaran Tuhan. Yesaya 57 ayat 17. Aku murka karena kesalahan kelobaannya, aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Nah, saudara, cara Tuhan menggenapkan rencananya dalam hidup seseorang tidak mudah untuk dimengerti. Ada kalanya orang harus mengalami proses teguran dan hajaran dari Tuhan. Proses teguran dan hajaran Tuhan itu bisa berupa masalah, sakit penyakit, krisis keuangan, dan kesulitan-kesulitan lainnya. Dalam hal ini, bukan berarti Tuhan mempunyai maksud jahat. Bukan pula ia tidak lagi mengasihi kita. Tuhan harus berlaku keras dan menyatakan murkanya karena ia mendapati kita sudah berjalan melenceng dari rencananya, tidak lagi menghiraukan peringatan-peringatannya. Saat ditegur dan dihajar Tuhan, kita benar-benar merasakan perih dan sakit. Tapi semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita, sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Nah, saudara, adakah Bapa di dunia ini akan diam-diam saja ketika melihat anak-anaknya nakal? Bila tidak bisa ditegur dengan cara yang halus, ia pasti akan menegur keras dan kalau perlu menghajarnya. Meski saat menghajar anak-anaknya, Bapa harus menahan tangis di dalam hati. Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup anak-anaknya. Tuhan menegur dan mengajar kita karena Dia tidak menginginkan kita binasa. Di balik teguran dan hajarannya, Tuhan punya rencana yang terbaik, yaitu supaya kita benar-benar menjadi ahli warisnya yang kelak hidup memerintah bersama Dia di dalam surga. Jelas sekali bahwa tujuan Tuhan menegur dan menghajar agar supaya kita tidak menjadi anak-anak gampang. Ibrani 12 ayat yang ke-8. Begitu pula Tuhan menegur dan memperingatkan bangsa Israel, umat pilihannya, karena mereka telah meninggalkan Tuhan dan bahkan beribadah kepada ilah lain. Padahal mereka telah mengecap kasih dan kebaikan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Ulangan 32 ayat 21. Karena itu Tuhan harus mendisiplinkan mereka agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi hajaran Tuhan ini terjadi oleh karena umat Israel pada waktu itu. Mereka sudah ditegur oleh Tuhan, tetapi tidak mempan. Mereka keras hati, mereka lebih memilih jalan hatinya sendiri daripada memilih taat dan sadar akan hajaran Tuhan. Itu sebabnya mari saya akan tutup dengan kesimpulan ini. Teguran dan hajaran Tuhan sering menimbulkan persepsi yang salah dalam diri kita. Padahal di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang indah untuk kita dan demi kebaikan kita. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan,
Engkau menyadarkan bahwa kami ini bukan anak-anak gampang, tetapi anak Tuhan yang kelak mewarisi kerajaan surga. Itu sebabnya kalau jalan kami sudah melenceng, maka Engkau akan menegur kami. Bahkan kadangkala teguran itu tidak menjadi kami menjadi sadar, dan malah semakin melenceng. Itu sebabnya akhirnya Engkau menghajar kami. Bukannya supaya kami hancur, tetapi itu semuanya mengingatkan kami supaya kami sadar dan berbalik pada jalan yang benar, sehingga kemuliaan Tuhan terjadi lagi dalam hidup kami. Kami diberkati, kami diberikan suatu anugerah kasih karunia, bahkan kami dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, biarlah Engkau senantiasa menuntun dan mengingatkan supaya kami tetap selalu berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Terpujilah namamu, kami serahkan seluruh usaha kami sepanjang hari ini. Tuhan buka jalan dan memberkati kami. Keluarga kami semuanya Tuhan juga pelihara dan memberkati. Kalau masih ada yang sakit, Tuhan tolong agar supaya imannya diperkuat lewat firman ini, sehingga semuanya menundukkan kepala, mohon keampunan, dan tidak mustahil mujizat kesembuhan akan terjadi. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Nah, saudaraku, Tuhan memberkati. Sampai hari Senin kita berjumpa pada Suara Gembala di pagi hari. Amin.